Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah analisis kelayakan usaha pada kriteria investasi part 3 dengan skenario 1 dengan kondisi normal. Adapun dengan rincian pemasukan terdapat tahun pertama sampai tahun keempat dengan penerimaan pada part 2 dengan sejumlah 45 juta. Untuk tahun kelimanya, ini hasil dari penjumlahan tahun pertama sampai dengan tahun keempat. Untuk hasil penjualan di sini untuk satuannya rupiah per tahun dengan jumlah 45 juta. Selanjutnya untuk jumlah produksi dengan satuan kilogram untuk tahun pertama sejumlah 600 sampai dengan tahun kelima. Harga produksi pada part kedua yaitu rupiah per tahun dengan harga 75.000. 75.000 ini didapatkan dengan untuk pengeluarannya sendiri terdapat pada part 1 yaitu pengeluaran dari total biaya investasi per tahun sejumlah 14.485.000. Dan investasi juga sama pada part 1 yaitu 14.485.000. Di sini untuk pengeluaran dan investasi bisa ditarik sampai dengan tahun kelima. Untuk biaya variabel di sini didapatkan dengan cara penjumlahan total tenaga kerja harian ditambah dengan untuk biaya variabel tahun pertama yaitu bisa dengan cara sum total tenaga kerja ditambah dengan penyusutan per tahun. Untuk tenaga kerja dan material terdapat pada part 2 yang sudah dijumlahkan dalam perproduksinya. Untuk biaya tetapnya bahan dari semua total biaya transportasi, listrik, perbaikan alat, dan penyusutan per tahun ditambah dengan penyusutan per tahun di mana biaya tetap tersebut totalan keseluruhan tersebut untuk tahun kedua dan sampai dengan kelima bisa ditarik sampai kelima. Di sini untuk keuntungannya dengan satuan rupiah per tahun pada tahun ke-0 yaitu E6 dikurangi S yang di mana penerimaan pada part 2 tahun ke-0 dikurangi dengan jumlah pengeluaran pada part pertama. Begitupun dengan tahun kedua sampai dengan tahun kelima bisa dengan cara ditarik. Selanjutnya kriteria investasi dengan DF DF asumsi DR 10% pada tahun ke-0 terdapat 1, tahun kedua 0,91, tahun ketiga 0,83, tahun keempat 0,75, tahun kelima 0,65. Di sini untuk PV penerimaan yaitu DF dikali penerimaan dengan satuan rupiah per tahun. Untuk tahun ke-0 yaitu E35 dikali dengan E6 yaitu DF 10% dengan angka 1 dikali dengan penerimaan pada part 1 dengan total pada tahun ke-0 dengan total 0. Selanjutnya, DV biaya yaitu dengan rumus DV dikali pengeluaran. DV di sini dengan asumsi DR 10% dengan angka 1 dikali dengan pengeluaran pada
tahun pertama. Pada tahun pertama sejumlah 42.735.000 dengan total biaya 38.850.000. Selanjutnya untuk wifi biaya dengan rumus DV dikali dengan pengeluaran. Di sini DV E35 dengan angka 1 dikali dengan E11 dengan angka pada pengeluarannya sejumlah 14.485.000. Untuk wifi keuntungan dengan rumus DV dikali keuntungan yang berarti 1 dikali dengan minus 14.485.000 dengan total jumlah minus 14.485.000. NPV-nya yaitu dengan penjumlahan semua wifi keuntungan. Untuk gross BC, total penerimaan dibagi dengan total biaya yang bertemu dengan 1,44 yang berarti per rupiah satu biayanya dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan kotor sebanyak 1,4. Net BC, net BC di sini dengan rumus total PV keuntungan dikurangi dengan total PV keuntungan. Total PV keuntungannya terdapat total tahun pertama sampai keempat dibagi dengan total PV keuntungan tahun ke-0. Untuk hasilnya 6,38 yang berarti setiap rupiah satu biayanya dikeluarkan untuk menghasilkan keuntungan bersih sebanyak 6,38. IRR-nya 64%, berarti pengembalian investasi sebanyak 64% selama 5 tahun. Yang dicari dengan total seluruh dari keuntungan. BEP unit dengan rumus biaya tetap dibagi dengan harga produksi dikurangi biaya variabel dibagi jumlah produksi. Dengan satuan kilogram per hektar, untuk tahun pertama, yaitu V28 dibagi F9 dikurangi F13 dibagi dengan F8. Yang dimana F28 yaitu biaya tetap dibagi dengan F9 harga produksi dikurangi dengan F13 biaya variabel dibagi dengan F8 jumlah produksi. Berjumlah 180. Untuk tahun selanjutnya bisa ditarik sampai dengan tahun kelima. Untuk WP penerimaan dengan rumus biaya tetap dibagi dengan 1 dikurangi biaya variabel dibagi jumlah penjualan dengan satuan rupiah per rupiah. Untuk tahun pertama dengan total 13.528.184 sampai dengan tahun kelima. Untuk perhitungan payback period yaitu 4 ditambah ke kumulatif 5 dikurangi kumulatif 4 dikurangi total invest selama 5 tahun pada tahun keseluruhan dikurangi kumulatif 4 dengan jumlah 5,11 yaitu investasi akan kembali pada tahun kelima 11 yaitu tahun kelima lebih 11 bulan. Untuk perhitungan kumulatif di sini dengan cara PV keuntungan pada tahun ke-0 sampai tahun kelima. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.